Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haris Setiaji, MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Di sini saya Mutiara Jusnulaida akan mempresentasikan terkait pendidikan biologi. Jadi langsung saja, apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Cakupan biologi sangat luas, mulai dari tingkat molekul hingga ekosistem. Biologi membantu kita memahami asal-usul kehidupan, keanekaragaman hayati, dan proses-proses kehidupan. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa biologi adalah ilmu yang sangat fundamental. Jadi, melalui biologi kita itu dapat memahami mengapa kita ada, bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitar, dan bagaimana kita dapat menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran biologi. Yang pertama itu mengembangkan rasa ingin tahu dan minat terhadap alam. Yang kedua, membentuk kemampuan berpikir kritis dan analitis ilmiah seperti objektivitas dan ketelitian. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan proses sains. Yang keempat, menumbuhkan sikap ilmiah seperti objektivitas dan ketelitian. Dan yang kelima yaitu menyadarkan pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi, pendidikan biologi tidak hanya sekedar menghafal fakta-fakta, tetapi juga bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi, dengan tujuan tersebut, mereka itu dapat menghadapi tantangan di masa depan, terutama yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Kemudian, metode pembelajaran biologi yang efektif. Yang pertama itu pembelajaran berbasis inquiry. Jadi, guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri jawaban melalui pertanyaan. Kemudian, pembelajaran kooperatif. Jadi, guru membagi siswa menjadi kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Yang selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Jadi, penggunaan media pembelajaran itu seperti video, gambar, simulasi, dan alat peraga. Kemudian studi lapangan. Jadi, siswa itu mengamati langsung objek biologi di alam. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembelajaran biologi itu akan lebih menarik dan menyenangkan, bermakna jika menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi, pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tapi kita harus studi lapangan. Jadi, kita harus mengamati langsung objek biologi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, tapi pembelajaran biologi itu ada tantangannya, namun terdapat solusinya juga. Jadi yang pertama tuh tantangannya itu kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran biologi. Jadi ketika siswa itu tidak minat atau kurang minat dalam pembelajaran biologi, solusinya itu mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan menarik agar siswanya itu tidak bosan dan tidak minat gitu. Yang kedua itu kurangnya fasilitas laboratorium dan media pembelajaran. Jadi ini tuh bisa diatasi oleh menggunakan teknologi dan dalam pembelajaran. Misalnya tuh ketika kita kekurangan laboratorium, bisa menggunakan seperti laboratorium virtual itu untuk ataupun media-media lain yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengaitkan materi biologi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi solusinya itu kita harus menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk memperoleh sumber daya. Jadi misalnya tuh
materi biologi yang mikrobiologi. Jadi misalnya gitu kan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu bisa menjalin kerjasama oleh lembaga untuk memperoleh sumber daya tersebut agar materi biologi itu mudah dikaitkan dengan atau mudah dipahami dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, biologi itu berperan penting dalam kehidupan manusia dan dunia alam dengan berbagai manfaat di berbagai bidang. Seperti yang pertama ini yaitu bidang pertanian. Jadi, biologi itu membantu petani untuk meningkatkan hasil panen melalui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemupukan, pengairan, dan cara mengolah tanaman. Jadi, biologi juga dapat digunakan untuk menghasilkan bibit tanaman yang unggul. Selanjutnya, bidang industri. Jadi, biologi itu berperan dalam menciptakan berbagai produk makanan dan minuman fermentasi, serta berperan dalam pembuatan antibiotik pada industri farmasi. Jadi, ini tuh ada kaitannya dengan mata kuliah biologi, yaitu pada bioteknologi. Jadi, di situ tuh ada proses fermentasi dan ada membuat produk makanan. Jadi makanannya itu hasil fermentasi atau minuman dari hasil fermentasi di mata kuliah bioteknologi. Selanjutnya yaitu ada bidang kesehatan. Jadi biologi itu membantu manusia memahami struktur dan fungsi organ dalam tubuh. Ilmu-ilmu biologi seperti anatomi, fisiologi, dan histologi mempelajari tentang tubuh manusia. Jadi dalam bidang industri ini kesehatan itu ada kaitannya dengan materi atau mata kuliah biologi yaitu anatomi dan fisiologi manusia. Jadi pada mata kuliah tersebut itu tuh mempelajari tentang bagaimana anatomi dan fisiologi manusia atau tentang tubuh kita. Yang keempat yaitu ada bidang teknologi. Jadi biologi itu menjadi fondasi untuk inovasi teknologi yang dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kelima yaitu bidang perikanan. Jadi biologi itu membantu memahami ekosistem perairan, termasuk interaksi antara organisme, lingkungan fisik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelimpahan dan distribusi spesies ikan. Yang keenam yaitu bidang nuklir. Jadi biologi itu membantu memahami respon seluler terhadap radiasi dan mengoptimalkan teknik radioterapi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak pada jaringan sehat. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.